Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati dan telinga kami untuk mendengar, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah perdana keluarga di tahun yang baru 2023. Saya begitu sangat bersuka cita kita bisa berkumpul bersama-sama. Saudara bersuka cita, amin? Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan saya berikan judul Hidup yang Berhasil. Saya akan membacakan di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, keberhasilan sangat penting. Keberhasilan memberi kita pengaruh. Orang-orang belajar dari orang yang berhasil. Kita tidak dapat menjadi berkat jika kehidupan kita terus-menerus mengalami kegagalan. Oleh sebab itu Allah menghendaki anak-anaknya berhasil, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk mengetahui bahwa kita akan berhasil. Karena Allah yang bekerja di dalam hidup kita yang akan mengerjakan keberhasilan itu bagi kehidupan kita. Bukankah Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa kecil saya tinggal di desa. Waktu saya SD saya punya banyak ayam saudara. Karena di desa biasanya banyak yang pelihara ayam dan hampir semua rumah itu punya ayam. Dan saudara waktu saya SD saya tuh punya kebiasaan, punya kesukaan. Suka adu ayam saudara. Jadi ini sudah berhenti saudara, dulu aja. Waktu SD saya suka adu ayam, saya punya beberapa ayam pilihan yang cukup bagus saudara. Ayam kampung seperti itu. Kalau pulang sekolah, dari sekolah SD biasanya saya cari ayam saya yang bagus, saya pegang, saya cari ayam tetangga. Biasanya ayam itu dilepas liarkan di pekarangan, jadi saya cari ayam tetangga yang liar, yang seukuran dengan ayam saya. Kalau sudah ketemu saya lepasin saudara. Dan saya nonton perkelahian itu sangat luar biasa. Terus saya sering melakukan hal itu, dan kemudian ada pengalaman yang menarik. Suatu ketika saya bawa ayam saya, kemudian saya cari ayam tetangga lagi saudara, dan saya menemukan lawan yang seimbang kelihatannya. Kemudian saya lepaskan dan betul perkelahian begitu sangat luar biasa saudara, saya juga antusias lihatnya. Pada saat saya melihat ternyata saya menemukan ternyata ayam saya itu mulai kewalahan dan kelihatannya hampir kalah saudara. Tapi karena nggak ada yang lihat, cuma saya yang lihat, saya nggak mau ayam saya kalah saudara. Saya pegang ayam tetangga saya, kemudian biarkan ayam saya yang menghajarnya saudara. Udah cukup lama saudara, udah cukup lama. Saya lihat ini sudah cukup lelah ayam tetangga saya. Akhirnya saya lepaskan. Pas saya lepaskan saudara, saya pikir itu akan tumbang oleh ayam saya. Ternyata ketika saya lepaskan, ternyata tangan Tuhan lebih kuat pegang ayam tetangga saya. Tiba-tiba dia seolah-olah muncul kekuatan yang baru, menyerang balik ayam saya, dan ayam saya justru malah yang lari saudara. Waduh, kalah. Akhirnya saya nggak mau berhenti, saya kejar ayam tetangga saya. Kemudian saya pegang lagi. Kemudian saya ajukan lagi ke ayam saya, ternyata ayam saya sudah gak mau melawan saudara, dia sudah takut. Jadi dari sini saya belajar memang kehendak Tuhan ayam tetangga saya yang menang saudara. Mau seperti apapun saya coba campur tangan, ayam saya tetap kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya dapatkan ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jika Tuhan berkehendak maka semuanya jadi, amin. Pada hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita 3 kunci keberhasilan bagaimana kita menjadi orang atau menjadi hidup yang berhasil. 3 kunci keberhasilan, yang pertama adalah perkenanan Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mendapat mimpi pada usia 17 tahun, di mana suatu hari dia akan menjadi penguasa yang besar. Yusuf menerima janji dari Tuhan dan dia begitu antusias. Saudara harus antusias ketika menerima janji dari Tuhan, amin. Yusuf antusias, kemudian dia membagikan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kejadian 37 ayat yang ke-7 sampai 9. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, ini mimpi yang kedua, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kakak-kakak Yusuf bereaksi negatif terhadap mimpinya, yang dimana Yusuf seolah-olah tampak berkuasa atas mereka. Namun kita melihat Yusuf tidak menghentikan ceritanya. Mimpi yang pertama kakak-kakaknya marah. Tapi apakah Yusuf berhenti menceritakan mimpi yang kedua? Tidak, saudara. Yusuf tetap menceritakan mimpinya yang kedua. Kita mengetahui saudara-saudara Yusuf kemudian menjadi marah. Kita tahu bahwa mereka sebetulnya sudah iri hati terhadap Yusuf karena anak kesayangan ayah mereka. Yusuf ini anak kesayangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mereka mendengar bahwa Yusuf seolah-olah berada di atas mereka. Saya belajar saudara dari kisah ini, ternyata tidak semua orang dapat menerima mimpi kita, betul saudara? Bahkan mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikannya. Kita melihat kakak-kakak Yusuf tidak dapat menerima mimpi Yusuf, sehingga mereka memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka melemparkan Yusuf ke sumur, menjualnya, dan pada akhirnya Yusuf menjadi budak di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ketika Yusuf sebelum dibuang oleh kakak-kakaknya. Yusuf dijual, kemudian Yusuf diambil jubah miliknya. Betul saudara? Kita tahu bahwa Yusuf itu mendapatkan jubah dari ayahnya. Jubah dari ayahnya, jubah yang indah, itu adalah jubah perkenanan ayahnya, amin. Tetapi juga itu adalah simbol dari perkenanan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Dan kita lihat ketika Yusuf dijual, jubahnya diambil oleh kakak-kakaknya, kemudian dioles oleh apa? Dengan apa? Darah domba, dan diberikan kepada ayahnya. Dan mereka mengatakan Yusuf dimakan binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jubah perkenanan ayahnya diambil oleh kakak-kakaknya dari Yusuf. Tapi saya mau katakan, jubah perkenanan Tuhan tidak dapat diambil dari hidupnya Yusuf. Amin saudara. Mungkin jubah perkenanan jasmania kita diambil oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi saya mau katakan, jubah perkenanan Tuhan tidak pernah dapat diambil oleh siapapun di dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendapatkan perkenanan Allah, tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba untuk menjatuhkan kita, kita akan tetap naik ke atas. Kita melihat daripada kehidupan Yusuf. Saudara, kita melihat ketika Yusuf menjadi budak, kemudian dia difitnah oleh istri daripada tuannya. Kemudian dia masuk ke dalam penjara. Singkat cerita saudara, dari dalam penjara itu kemudian Yusuf mendapat promosi dari Tuhan untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Kemudian dari situ juga kemudian Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16.
Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Saudara yang dikasihi Tuhan, Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf kemudian mengartikannya. Yusuf berkata bahwa kedua mimpi tuanku Firaun adalah sama, di mana akan datang masa 7 tahun kelimpahan dan masa 7 tahun kelaparan. Dan atas perkenanan Tuhan, saudara, kemudian Yusuf memberikan strategi bagaimana mengatasi kelaparan yang akan datang. Ketika mendengarkan penjelasan Yusuf, kita mengetahui ceritanya. Kemudian Yusuf ditunjuk menjadi pemimpin untuk memimpin perkara ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari hamba kemudian masuk ke dalam penjara dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir. Pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah satu, saudara, perkenanan Allah. Amin. Perkenanan Allah yang membuat Yusuf naik ke atas, yang membuat Yusuf menjadi penguasa. Yusuf bermimpi dan ia tidak melepaskan mimpinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tema besar dalam Alkitab adalah tentang kedaulatan Allah. Kehendak Allah atas seluruh ciptaannya. Tidak ada satu pun dari ciptaannya yang dapat hidup dan bergerak di luar kehendak Allah. Saya membacakan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, dalam sebuah video di YouTube, saya melihat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, mengatakan demikian, bahwa Jokowi menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan. Berapa periode, saudara? 2 periode. Ketika saya mendengar perkataan Ibu Megawati, saudara, saya langsung teringat dengan kedaulatan Allah. Saya percaya bahwa perkataan Ibu Megawati bahwa yang menjadikan Presiden Jokowi menjadi presiden adalah PDIP, itu benar, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Amin, saudara. Saya percaya di dalam itu semua ada tangan Tuhan yang membawa Pak Jokowi menjadi presiden. Saudara, kita tidak bisa melepaskan diri daripada perkenanan Allah untuk semua pencapaian yang kita miliki. Saya percaya saudara, Yusuf pun sama. Untuk dia menjadi penguasa, perkenanan Tuhanlah yang nyata atas kehidupan Yusuf. Tapi mari kita melihat Yusuf tidak langsung mendapatkan mimpinya itu. Kita melihat saudara, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan itu umur 17 tahun. Dan saudara tahu kapan Yusuf menjadi raja? Dia menjadi raja baru ketika berumur 30 tahun, saudara. Artinya butuh 13 tahun untuk mimpinya dapat tercapai. Pertanyaannya adalah bagaimana waktu 13 tahun yang Yusuf jalani? Apa yang Tuhan kerjakan selama 13 tahun sebelum Yusuf menjadi raja di Mesir? Dan inilah poin yang kedua, saudara. Kunci yang kedua untuk kita berhasil adalah tinggal dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menerima perkenanan Allah, Allah tidak melewatkan Yusuf dari firman-Nya. Allah menempatkan Yusuf di dalam kebenaran firman-Nya. Untuk mendapatkan mimpinya, Yusuf tidak dapat menghindar dari firman Allah. Yusuf tidak dibiarkan bebas untuk mencapai mimpinya dengan caranya sendiri. Yusuf harus tinggal di dalam firman-Nya.
Dan kita mengetahui Allah kemudian menempatkan Yusuf di dalam firman-Nya dengan menjadikan dia seorang apa saudara? Seorang hamba, seorang pelayan atau dikatakan seorang budak. Mari kita melihat lebih jauh. Ketika saya merenungkan, mempersiapkan firman ini, saya kembali memikirkan satu tujuan utama Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Saudara, kemudian pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Sebetulnya apa menjadi serupa dengan Kristus itu, saudara? Dan saya menemukan satu jawaban yang sangat jelas di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan yang jelas dan terus terang dari Yesus. Dia datang untuk melayani dan memberi. Inilah yang Tuhan juga kehendaki di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Kita harus sama seperti Yesus, melayani dan memberi. Tuhan rindu, saudara, kita mengembangkan sikap melayani dan memberi ini di dalam kehidupan kita, sama seperti yang Yesus miliki. Pada ayat sebelumnya, saudara, Yesus terlebih dahulu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Markus 10 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-44, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Perhatikan, saudara, di dalam sistem dunia sekuler ada perbedaan yang jelas dalam setiap tingkatan kekuasaan. Di dalam pemerintahan ada presiden dan juga ada kabinet-kabinetnya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Di dalam dunia militer ada perwira, ada tamtama, masing-masing dengan tingkatannya. Di dalam dunia olahraga ada pelatih dan juga ada pemain. Di dalam dunia bisnis ada pemimpin perusahaan, ada manajer, ada pegawai, ada pengawas, ada mandor, ada serta buruh, saudara. Dan kita melihat mereka yang bekerja sebagai tenaga buruh harus mengisi absensi dan datang tepat waktu, serta bekerja keras. Apabila mereka tidak mengikuti peraturan yang ada, akibatnya mereka dipecat. Kenapa, saudara? Karena itu aturannya. Bos memiliki yang namanya kuasa, itulah cara sistem dunia. Tetapi kemudian, saudara, Yesus mengatakan sama. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan dilanjutkan dengan kalimat, tetapi kemudian Yesus menambahkan, tidaklah demikian di antara kamu. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam keluarga Allah hanya ada satu kumpulan besar orang, yaitu pelayan. Amin, saudara. Kita adalah pelayan. Menjadi pelayan adalah cara untuk menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, saya ingin kita memperhatikan di sekeliling kita, di tempat kerja, di keluarga, di gereja. Masih adakah kita menemukan mentalitas seorang pelayan? Apakah mungkin kita sendiri sudah lupa bahwa kita adalah pelayan? Saudara, ini menjadi hal yang penting untuk bersama-sama direnungkan. Kembali kepada Yusuf. Yusuf adalah pelayan di rumah Potifar. Sebagai pelayan, Yusuf tahu hak dan kewajibannya. Kewajiban Yusuf adalah bekerja melayani tuannya. Yusuf bekerja dengan baik
sehingga rumah Potifar diberkati. Dengan cepat Yusuf mendapat promosi untuk mengurus semua milik Potifar. Tetapi Yusuf pun tahu saudara, hak atas seluruh rumah Potifar dan juga tahu apa yang bukan menjadi haknya. Apa yang bukan menjadi haknya? Istri Potifar. Itu bukan hak Yusuf. Oleh sebab itu saudara, kita perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, alasan inilah kemudian Yusuf difitnah dan masuk penjara. Tapi dari dalam penjara ada jalan kemudian menjadi raja. Coba bisa bayangkan saudara, kalau Yusuf mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Saya percaya Yusuf akan tinggal di rumah Potifar, menjadi selingkuhan istri Potifar selama-lamanya. Maka semua mimpi yang dia sudah miliki di awal, saya rasa akan hancur saudara. Tetapi untungnya tidak demikian. Kita melihat saudara, Yusuf ditempatkan Allah menjadi hamba sebelum dia menjadi raja. Inilah prinsip firman Tuhan. Kalau kita ingin naik tidak ada cara lain. Kita harus melayani, kita harus menjadi hamba. Jangan coba pikirkan yang lain. Ini cara satu-satunya yang Alkitab katakan Yusuf pun tidak dapat menghindarkan dirinya dari kebenaran ini. Tuhan menempatkan Yusuf menjadi hamba sebelum dia memimpin sebagai raja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kembangkan mental sikap menjadi seorang pelayan yang mau melayani dimanapun kita berada. Kita katakan kepada diri kita, saya adalah seorang pelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan poin yang ketiga, kunci keberhasilan, percaya rencananya indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu pujian ketika mengikuti KKP. Waktu itu Om Randy yang memimpin pujian dan saya terberkati dengan satu pujian ini saudara. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudara, saya harap saudara bisa mengingat pujian ini. Kunci keberhasilan yang ketiga, percaya rencananya indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendapatkan perkenanan Allah, kemudian Yusuf mengalami firman-Nya. Dan pada akhirnya Yusuf percaya kepada rencana Allah atas kehidupannya. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yusuf diutus oleh Tuhan. Tetapi juga dikatakan Yusuf dijual sebagai budak. Ada gagasan pemikiran yang luar biasa dalam pernyataan ini. Saya menemukan dua perspektif, sorgawi dan duniawi. Dalam perspektif sorgawi, Allah mengutus Yusuf ke Mesir, mendahului keluarganya untuk satu tujuan ilahi, memelihara umat manusia dari kelaparan.
Dalam perspektif duniawi, Yusuf dihianati oleh kakak-kakaknya, dibuang dan dijual menjadi budak. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi perspektif kita? Sorgawi atau duniawi? Saya mau katakan saudara, perspektif kita, apa yang kita percaya itu menentukan apakah kita berhasil atau kita gagal. Ketika kita melihat situasi yang kita alami, dengan apa kita melihat, sorgawi atau duniawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ketika melihat situasi yang terjadi, ia tidak melihat dari perspektif duniawi. Dijual menjadi budak, bukan itu yang Yusuf lihat. Namun Yusuf mampu melihat dari perspektif sorgawi bahwa Yusuf diutus oleh Tuhan. Amin saudara. Apa yang kita mampu lihat ketika situasi yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu melihat seperti Yusuf melihat saat kita bekerja sebagai pengusaha, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan toko, sebagai pelayan restoran, sebagai asisten rumah tangga, atau mungkin sebagai ojek online, sebagai pedagang, bahkan sebagai full timer gereja, atau kita mungkin sedang melayani Tuhan. Apapun yang menjadi profesi kita saat ini, apakah kita dapat berkata seperti Yusuf berkata, aku diutus Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus memiliki perspektif yang benar bahwa kita diutus oleh Tuhan. Amin saudara. Ini akan menjadikan kita orang-orang yang berbeda. Ini akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil. Kita melihat saudara, ketika saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjualnya sebagai budak, Allah tidak menahan mereka. Allah juga tidak menahan istri Potifar pada saat menuduh Yusuf dengan jahat dan tidak adil. Namun pada waktunya kita mengetahui Allah memutarbalikan keadaan yang ada. Allah merangkai perbuatan-perbuatan jahat orang lain terhadap Yusuf, terhadap kita. Untuk rencananya dapat tergenapi di dalam kehidupan Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf menanggung kesukaran-kesukaran terlebih dahulu. Dan kemudian dia menjadi raja. Dan apa yang dikatakan Yusuf? Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya mengutip tulisan Alexander Carson, saudara. Dikatakan demikian. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain untuk mencelakakan umat Tuhan, dia bisa mengerjakannya menjadi kebaikan bagi umatnya. Di satu sisi ini adalah perbuatan manusia. Namun di sisi lain ini adalah perbuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui dalam versi perjanjian baru, Paulus berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini adalah kebenaran dasar yang harus setiap kita percaya agar kita senantiasa tetap hidup di dalam keberhasilan. Terkadang Allah mengizinkan orang lain memperlakukan kita secara tidak adil. Terkadang Dia mengizinkan tindakan orang lain membawa dampak buruk dalam kehidupan kita, dalam karir, bahkan masa depan kita menurut sudut pandang manusia. Namun saudara, manusia saya katakan tidak akan dapat menggagalkan rencananya atas kehidupan kita. Amin saudara. Jika Tuhan di pihak kita, saya percaya firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Yusuf melawan Yusuf, tetapi mereka tidak berhasil mencelakakannya. Mereka tidak dapat melawan kehendak Allah atas kehidupan Yusuf. Dan terakhir saudara, mari kita bersama-sama
Kita tidak perlu menjadi kecewa. Kita tidak perlu menjadi pahit hati. Kita tidak perlu menjadi putus asa ketika mungkin ada keputusan orang lain yang membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Karena satu hal kita percaya, kehendaknya pasti akan terlaksana. Dan kehendaknya pasti yang terbaik, indah bagi kehidupan kita. Itulah saudara yang dipercaya oleh Yusuf. Jadi saya percaya 3 hal ini biarlah boleh membekali kita sebagai orang-orang yang berhasil. Kita mengetahui 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, perkenanan Allah. Yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, percaya rencananya indah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman Tuhan boleh membekali kami. Kami punya pemikiran, kami punya kebenaran yang benar mengenai keberhasilan. Kami percaya Tuhan, biarlah keberhasilan kami semata-mata merupakan anugerah Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau ingatkan kami dengan 3 poin ini tentang perkenanan Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, dan percaya rencana-Mu indah. Itulah yang menjadi kunci daripada keberhasilan kami, orang-orang percaya. Kami bersyukur hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami. Saya serahkan kepada Bapak.